Pemirsa, bilang rancangan undang-undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta adalah inisiatif DPR, lalu kenapa bisa muncul pasal yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk dan mengangkat Gubernur Jakarta? Apa urgensi Presiden harus menunjuk dan mengangkat langsung Gubernur Jakarta? Sudah bersama kami adalah Ketua Umum Masyarakat Adat dan Tradisi Betawi, sekaligus politikus Partai Nasdem, ada Pak Bim Benyamin, dan juga pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Selamat malam Pak Jo dan juga Pak Bim. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, pemirsa, kami sebetulnya juga sudah mengundang salah satu Pokja RUU Daerah Khusus Jakarta, namun belum berkenan untuk bergabung dalam kesempatan ini. Kalau begitu Pak Jo, saya ke Anda terlebih dahulu. Pemerintah mengaku belum tahu draft RUU DKJ dengan alasan belum menerima dari DPR. Tapi kan kita tahu RUU DKJ ini harus disahkan sebelum 15 Februari 2024 menyusul bergantinya status ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Apakah ada yang aneh yang Anda lihat dari proses pembahasan RUU DKJ yang sebetulnya merupakan inisiatif DPR ini? Ya, memang saya agak aneh melihatnya. Tiba-tiba kok ini diadopsi menjadi RUU Prakasa DPR. Sebab setahu saya selama ini draft-draft RUU ini sejak awal dari beberapa gubernur yang ada di Jakarta itu disiapkan oleh pemerintah. Draft awalnya disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak zaman Pak Jarod saya tahu ya, karena saya tim ahli. Nah, kemudian terus bergulir sampai zaman Gubernur Anies ya, dan kemudian dibawa ke pemerintah, diserahkan kepada Kemendagri. Kemendagri kemudian mengadakan rapat antar kementerian lembaga. Lalu sekarang draft itu rupanya menjadi prakarsa DPR, dibalik ditetapkan. Nah, ini memang agak unik nih. Ya, sebetulnya kalau baiknya ini tetap menjadi draftnya pemerintah. Tapi karena fakta sekarang ini draftnya sudah diadopsi, diserahkan oleh pemerintah saya kira kepada Balik menjadi draft DPR, maka muncullah pengaturan yang agak nggak masuk akal, ya, bertentangan dengan konstitusi, kemudian juga membuat dipretelinya demokrasi, ya, di mana rakyat Jakarta 11,3 juta itu nggak punya hak lagi untuk memilih gubernurnya dan wakil gubernurnya. Yang berhak itu menunjuk dan mengangkat justru presiden, ya, istana. Nah, ini saya kira namanya deotonomisasi. Kita memberangus otonomi daerah, padahal otonomi daerah itu spirit dari reformasi. Jadi baiknya ini janganlah mengkhianati cita-cita reformasi. Otonomi daerah seluas-luasnya tetap harus diberikan. Bukan hanya soal urusan dan kewenangan yang dilimpahkan, tapi memilih pemimpin itu juga harus diberikan kepada masyarakat Jakarta. Sehingga dengan demikian, pemimpin yang dipilih itu akan bertanggung jawab, concern, memperhatikan kepentingan publik Jakarta ini, soal transportasi publik yang baik, taman-taman yang bagus, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Jadi kalau istana nanti kepentingan istana, Mbak Sylvia, iya kan? Baik, Pak Jo. Bahaya, ini berbahaya sekali kalau draftnya tidak ditolak oleh pemerintah. Jadi saran saya, pemerintah harus menolak ini. Oke, baik. Oke, Pak Bim, kalau Anda melihatnya apakah ada urgensi sebetulnya yang membuat Presidenlah yang harus menunjuk dan mengangkat langsung Gubernur Daerah Khusus Jakarta? Ada tidak urgensinya? Ini memang benar apa dikatakan Pak Hermansyah tadinya. Draft ini kan dari pemerintah ya. Beberapa kali kami itu ikut rapat juga dengan OSDA ya, Presiden OSDA, bahwa ini draft dari pemerintah. Tetapi memang kemudian akhir ini dikatakan bahwa draft ini dari RUU inisiatif DPR. Nah, ini benar-benar tidak demokratis ya. Demokrasi di Jakarta dan otonomi di Jakarta itu benar-benar hilang. Beberapa waktu yang lalu 2005 itu saya judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam hal untuk
meminta supaya di Jakarta itu ada pemilihan wali kota dan ada DPRD-nya, dan itu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena alasannya apa? Alasannya sebagai ibu kota. Nah ini kalau ibu kota sudah dipindah, alasannya apa gitu ya? Alasannya apa? Tidak diberikan otonomi atau demokrasi di tingkat tingkat kabupaten kota, tetapi malah ini gubernurnya akan ditunjuk oleh presiden. Jadi memang benar-benar bahwa di DKI ini kalau sampai demikian itu seperti apa ya, melecehkan masyarakat Jakarta yang sekian juta, disampaikan di Pak Jo Hermansyah 11 juta, bahwa demokrasi sepertinya masyarakat Jakarta tidak bisa berdemokrasi, padahal RT RW itu ada demokrasinya ya. Memilih RT RW itu jalan musyawarah dengan bermusyawarah dengan demokrasi pemilihan langsung, tetapi di sini akan dilakukan draft RUU-nya itu gubernur ditunjuk ya, tidak di-appointed, tidak di. Berarti tidak ada urgensinya ya, Pak Bim? Tidak ada urgensi untuk presiden menunjuk langsung gubernur. Ya. Oke, kalau begitu Pak Bim, akan hak demokrasi masyarakat Jakarta itu akan dikebiri ya, hak demokrasi dan juga otonomi daerah nggak ada sama sekali di. Kalau bukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta, Pak Bim, menurut Anda siapa sih yang paling berkepentingan agar gubernur Jakarta itu ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden? Ya itu pastinya kan kepentingan pusat ya. Padahal kan ini kan otonomi daerah, ya daerah lah yang harusnya memilih pimpinannya, baik itu di tingkat 1 gubernur maupun tingkat 2-nya ya. Apalagi disampaikan waktu saya mengadukan judicial review itu tidak bisa karena alasan ibu kota. Nah ibu kota ini dipindah IKN, nah, harusnya kan bisa dilakukan pemilihan di tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi tapi apa artinya daerah khusus Jakarta ya, kekhususannya bukan ini positif buat masyarakat, buat pemerintahnya, tetapi malah dikebiri, malah dikurangkan, bukan positif tapi masih malah dikurangkan gitu hak politik dan otonomi daerahnya. Oke, kembali ke Pak Jo, kalau tadi Pak Bim menduga bahwa ini adalah untuk kepentingan pusat, tapi di sisi lain ini menjadi inisiatifnya DPR. RUU DKJ akhirnya menjadi usulan atau inisiatif DPR. Apakah Anda yakin, Anda percaya bahwa RUU DKJ ini murni inisiatif DPR? Ya itu tadi, karena kalau kita telusuri latar belakangnya, draft-draftnya disiapkan oleh eksekutif ya. Nah, sejak lama, dan juga pembahasannya juga sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, maka saya kira ini mungkin ada politik jelang pemilu kali ini ya, Mbak Sylvia ya. Jadi kadang-kadang ini ada berbagai macam keanehan terjadi. Nah, lalu kita ujuk-ujuk kaget. Ini kok menjadi RU balik ya, DPR RI. Tidak pernah kita dengar DPR RI menyiapkan draft, melakukan konsultasi publik ya. Nah, yang ada pemerintah ya tadi, apakah DKI, Pak Ben ikut dulu, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya kira sekarang kan ini diaku ya, diadopsi lah ya oleh DPR RI jadi hak prakarsa. Nah tinggal sekarang harus dibuka kesempatan kepada publik atau rakyat untuk memberi masukan secara bermakna. Jadi meaningful participation, partisipasi bermakna harus dilakukan. Jadi jangan buru-buru ya Mbak Sylvia. Kalau saran saya tidak usah dipegang tenggat waktu 14 Februari 2 tahunnya Undang-Undang 3 2022 tentang IKN Nusantara sebagai dasar harus terbitnya Undang-Undang Jakarta yang baru pengganti Undang-Undang Nomor 29 2007. Jadi lebih baik kita buka partisipasi publik yang luas. Anggota dewan juga kan lagi sibuk nih nyalek ya, orang kampanye. Pemerintah juga lagi fasilitasi ngurusin pemilu. Udahlah, ya, jangan diburu-buruin ini. Nanti setelah pemilu, setelah juga melibatkan publik yang luas, termasuk warga kita di Jakarta ya,
Pak Ben, Iya, siap. itu loh, libatkan Pak, kan. ya. Nah, baru diselesaikan dengan lebih tenang. Nah, saya kira kalau kewarasan itu Jakarta tetap harus gubernur jadi pilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh istana. Oke, baik. Pak Bim, kalau menurut Anda selain karena status Ya. ibu kota negara yang akan pindah dari DKI Jakarta ke Nusantara itu pada tanggal 15 Februari 2024, adakah kepentingan politik di balik RUU DKJ ini sehingga prosesnya terkesan buru-buru? Iya, kita bisa lihat ya bahwa ini kan tahun-tahun politik dan sebentar lagi kan kita akan laksanakan pemilu ya, pilpres dan pileg. Nah ini apa disampaikan tadi Pak Joher, memang saya beberapa minggu yang lalu rapat dengan Balik di DPR. DPR itu belum ada draft RUU dan NA, naskah akademiknya belum ada itu. Jadi bagaimana terus langsung sekarang sudah mau di draft itu dari DPR sendiri, inisiatif DPR itu ya. Jadi kalau saya menurut saya juga betul benar sekali bahwa ini baiknya dipending dulu ya, jangan terburu-buru karena ini melibatkan banyak orang, banyak pihak ya, terutama kita yang di Jakarta ya. Kalau memang bisa dipending dulu setelah Februari, dan itu juga apa yang disampaikan beberapa fraksi ketika kita rapat, ini kita belum siap sebenarnya. Siap draftnya belum siap juga karena memang kesibukan fraksi ya untuk melaksanakan pilpres dan pileg. Jadi sekali lagi bahwa ini baiknya ditunda dulu. Karena apa? Kalau dipaksakan sehari setelah disahkan undang-undang itu, saya yakin itu ada pihak yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena memang itu sebuah pelanggaran undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya rasa baiknya ditunda dulu, nggak usah buru-buru, dan itu IKN juga belum jadi gitu ya, belum jadi. Jadi untuk kepentingan kita bersama dengan nasional, dengan bangsa, negara, rakyat kita, baiknya dipending dulu sampai nanti Februari baru kita bicarakan lagi. Kita benar buka nanti kesempatan kepada masyarakat luas, dan ini saya juga mewakili dari masyarakat adat, mantap masyarakat adat dan tradisi Betawi menginginkan beberapa poin. Satu pastinya tadi menolak untuk gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Kedua juga soal pembagian. Jadi dana perimbangan itu juga Jakarta belum mendapatkan, meskipun dikatakan Jakarta kan sebenarnya uangnya banyak, tapi bukan itu permasalahannya, bahwa Jakarta meskipun demikian punya hak untuk mendapatkan bagian daripada pajak yang dikolek di Jakarta. Itu kedua. Ketiga juga ini masyarakat tentang masyarakat adat tradisi Betawi itu ada di pasal 18B ayat 1 dan 2. Pasal 18B ayat 2 dikatakan bahwa negara mengakui, menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat dan tradisi ya selama masih ada, diatur dalam undang-undang. Jadi artinya pasal 18B ayat 1 dan 18B ayat 2 itu tidak terpisahkan, harusnya diberikan kontribusinya, privilege-nya apa sih? Karena memang ada 4 daerah khusus, daerah istimewa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 B1-2 itu ya, Jogja, Aceh, Papua dan DKI sebagai daerah khusus ibu kota dan akan menjadi daerah khusus Jakarta. Kekhususannya untuk Jakarta apa sih? Privilege-nya apa sih buat masyarakat kota Jakarta ini gitu. Jadi saya rasa ini baiknya dipending dulu ya, dikaji dengan seksama supaya kita melibatkan banyak orang ya. Jangan dilihat ini kepentingannya kita pastinya akan mengarah ke sana karena memang akan diadakan pemilu, ini akan ditarik-tarik ke sana. Baiknya memang ini dipending dulu ya, diberikan kesempatan buat kita. Ya, berbicara soal apakah RUU
DKJ ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Pak Jo, saya ke Anda sekarang. Kalau terkait klausul penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur yang juga harus memperhatikan pendapat DPRD, apakah itu cukup sejalan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis? Mendengarkan pendapat DPRD itu sama dengan demokratis atau tidak? Wah, sangat tidak ya, sangat tidak demokratis. Yang demokratis itu hanya dua kalau di tafsir MK, yaitu pemilihan gubernur yang demokratis lewat DPRD atau dilakukan secara langsung oleh rakyat. Nah, tidak ditunjuk atau ruang terkait dengan pengangkatan, penunjukan. Ya, ini harus elected official, tidak appointed. Nah, itu aturan teorinya. Nah, oleh karena itu, maka ini sangat bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Ditunjuk jangkat, DPRD hanya kasih usul atau pendapat yang bisa diperhatikan, tapi kalau diperhatikan, itu bisa juga tidak diperhatikan oleh Presiden. Nah, maka ini kalau betul ini jadi, saya kira itu akan sangat mudah dibatalkan dengan JR ya, judicial review di MK. Baik, oke, terakhir ke Pak Bim lagi. Pak Bim, ketika muncul RUU DKJ ini yang mengatakan bahwa penunjukan Gubernur Jakarta nanti akan dilakukan langsung oleh Presiden, mulai berkembang berbagai spekulasi, berbagai narasi, sebetulnya ini untuk kepentingan siapa? Apakah nanti yang ditunjuk akan sesuai dengan selera Presiden? Lebih jauh lagi ada narasi yang berkembang, apakah nanti justru akan yang ditunjuk adalah keluarga dekat Presiden atau rekan-rekan Presiden? Jadi untuk menghindari berbagai spekulasi negatif masyarakat terkait dengan motif di balik RUU DKJ ini, menurut Anda, apakah Presiden harus atau pemerintah harus menolak klausul ini? Ya, ini awalnya kan dari pemerintah ya, sekarang ke DPR. Ini pola ada di mana sih gitu ya? Kalau tadi nanti selera Presiden seperti apakah nanti akan selera Presiden, ini kan kita tahu bahwa kemarin sampai sekarang juga masih hangat pemberitaan soal MK ya, soal Ananda Gibran itu maju, itu kan selera siapa gitu. Nah ini kan jadi sudah ada contoh gitu. Nanti ke depannya kalau sampai DKI seperti itu pasti kan, wah ini kan selera siapa, masyarakat akan tergiring ke sana gitu ya. Jadi sekali lagi baiknya ini dibatalkan dan memang pastinya akan di JR ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan itu karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Bim Benyamin dan juga Pak Jo Hermansyah Johan sudah bergabung bersama kami dalam diskusi di Prime Time News hari ini. Selanjutnya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.